Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aulia Effendi. Pada video kali ini, saya akan membahas misteri dan legenda mengenai Cindaku. Misteri Cindaku ini sangat menarik untuk dibahas, karena misteri Cindaku bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan janji antara manusia dengan harimau. Membahas Cindaku berarti kita sedang memasuki lorong waktu, menuju jantung pedalaman Pulau Sumatera, khususnya di kawasan Gunung Kerinci. Ini bukan sekadar cerita hantu atau monster penunggu hutan, melainkan sebuah warisan metafisika, ekologi, dan moral, yang telah mendarah daging dalam kebudayaan masyarakat Kerinci, atau suku Kerinci di Provinsi Jambi. Berikut adalah kupasan mendalam mengenai legenda, filosofi, dan realitas sosiologis di balik sosok manusia harimau dari tanah Kerinci. Secara etimologis dan kultural, Cindaku adalah sebutan bagi manusia yang memiliki ilmu warisan untuk berubah wujud menjadi harimau. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dalam kepercayaan lokal, Cindaku bukanlah pemuja setan atau makhluk terkutuk. Seperti werewolf manusia serigala dalam mitologi barat, Cindaku adalah sebuah penjaga. Mereka dipercaya sebagai manusia yang memegang teguh ikatan batin dengan alam. Menurut legenda, tidak sembarang orang bisa menjadi Cindaku. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki garis keturunan murni dan menguasai ilmu silat serta kebatinan tingkat tinggi di wilayah Kerinci. Dalam narasi lisan, transformasi Cindaku tidak terjadi secara acak. Konon, seseorang hanya bisa berubah menjadi Cindaku jika ia berada di tanah kelahirannya Kerinci dan menyentuh tanah dengan cara tertentu. Perubahan ini ditandai dengan tumbuhnya bulu, perubahan struktur tulang, dan peningkatan indera penciuman, serta pendengaran secara drastis. Namun, ada satu ciri fisik yang dipercaya masyarakat tetap menempel pada Cindaku meski ia telah berubah menjadi harimau. Ia tidak memiliki lekukan di bawah hidung filtrum, sebuah tanda yang secara simbolis membedakannya dengan harimau hutan biasa. Akar dari legenda Cindaku berasal dari sebuah sumpah kuno yang disebut sebagai Perjanjian Kerinci. Ribuan tahun lalu, dipercaya ada kesepakatan antara nenek moyang orang Kerinci dengan Raja Harimau. Isi perjanjiannya sederhana, namun mengikat. Manusia berjanji tidak akan merusak hutan dan tidak akan menyakiti harimau. Harimau berjanji tidak akan mengganggu pemukiman manusia dan tidak akan memangsa manusia. Cindaku adalah penengar atau aparat penegak hukum dari perjanjian ini. Jika manusia melanggar aturan, misalnya merusak hutan secara berlebihan, Cindaku akan turun tangan untuk memberi peringatan. Sebaliknya, jika ada harimau liar yang masuk desa dan memangsa ternak, Cindakulah yang bertugas mengusir atau menertibkan harimau tersebut. Mengapa masyarakat Kerinci menciptakan atau mempertahankan mitos Cindaku? Jika kita melihat dari kacamata sosiologis, Cindaku adalah bentuk kearifan lokal, local wisdom dalam menjaga keseimbangan alam. Wilayah Kerinci didominasi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS, yang merupakan salah satu habitat terakhir harimau Sumatera Panthera tigris sumatrae. Keberadaan mitos Cindaku menciptakan rasa hormat sekaligus ketakutan yang sehat terhadap hutan. Masyarakat tidak berani menebang pohon sembarangan atau berburu di zona terlarang karena mereka percaya sang penjaga, Cindaku, selalu mengawasi. Dalam hal ini, Cindaku berfungsi sebagai sistem konservasi tradisional yang lebih efektif daripada papan larangan pemerintah. 1. Simbol kedisiplinan diri. Ilmu Cindaku sering dikaitkan dengan penguasaan hawa nafsu. Seseorang yang memegang ilmu ini harus memiliki kontrol diri yang luar biasa. Jika ia marah atau kehilangan kendali, ia bisa terjebak dalam wujud binatang selamanya. 2. Ini adalah metafora bagi manusia. Jika kita membiarkan sisi kebinatangan amarah, ketamakan menguasai diri, maka kita kehilangan sisi kemanusiaan kita.
Secara antropologis, mitos manusia harimau tidak hanya ada di Kerinci, tapi tersebar di seluruh tanah Melayu Sumatera dan Semenanjung Malaya. Namun, di Kerinci, fenomena ini paling kuat karena letak geografisnya yang terisolasi di dataran tinggi yang dikelilingi hutan lebat. Para peneliti mencatat bahwa harimau dalam budaya Kerinci dipandang sebagai sosok nenek atau puyang. Panggilan ini menunjukkan hubungan kekeluargaan, bukan hubungan antara pemburu dan mangsa. Hal ini menciptakan harmoni yang unik, di mana manusia dan harimau bisa berbagi ruang hidup selama ribuan tahun. Di era digital tahun 2026 ini, apakah cindaku masih dipercaya? Jawabannya, ya, namun dengan cara yang berbeda. Bagi generasi muda Kerinci, cindaku mungkin tidak lagi dianggap sebagai sosok yang bisa berubah wujud secara harfiah di depan mata. Namun, cindaku telah bertransformasi menjadi identitas budaya. Ia muncul dalam 1. Seni tari. Tari asik atau tarian tradisional Kerinci seringkali menyelipkan gerakan yang menyerupai harimau, melambangkan kekuatan dan perlindungan. 2. Sastra dan film. Banyak penulis mengeksplorasi cindaku sebagai bentuk superhero lokal dalam genre urban fantas. 3. Simbol perlawanan terhadap eksploitasi alam. Cindaku digunakan sebagai simbol bagi para aktivis lingkungan di Jambi untuk menolak pembukaan lahan ilegal. Sayangnya, meski legenda cindaku masih hidup, populasi harimau Sumatera terus menyusut. Saat ini, konflik antara manusia dan harimau sering terjadi karena habitat harimau yang semakin sempit akibat perkebunan sawit dan perburuan liar. Disinilah nilai moral cindaku diuji. Masyarakat adat yang masih memegang teguh kepercayaan cindaku biasanya akan melakukan ritual khusus jika terjadi konflik dengan harimau. Mereka tidak akan langsung membunuh binatang tersebut, melainkan mencoba berkomunikasi melalui tetua adat untuk mengingatkan kembali isi perjanjian Kerinci. Cindaku adalah bukti betapa kayanya imajinasi dan kearifan nenek moyang kita. Ia bukan sekadar cerita serang untuk menakuti anak kecil agar tidak pulang menjelang maghrib. Cindaku adalah sebuah konsep tentang keseimbangan, bahwa manusia tidak berada di atas alam, melainkan bagian dari alam. Jika kita menghargai hutan harimau, maka hutan akan menjaga kita. Namun jika kita merusaknya, harimau dalam berbagai bentuk, entah itu bencana alam atau kepunahan, akan datang menagih janji. Legenda ini tetap relevan hingga saat ini sebagai pengingat bahwa di balik kemajuan teknologi, kita tetap memiliki akar yang terhubung dengan tanah dan hutan. Sumber cerita mengenai cindaku tidak berasal dari satu buku tunggal, melainkan merupakan perpaduan kaya antara tradisi lisan folklore, catatan sejarah kolonial, dan kajian antropologi modern. Berikut adalah klasifikasi sumber-sumber yang membentuk narasi cindaku hingga kita kenal sekarang. 1. Tradisi lisan oral tradition suku Kerinci. Ini adalah sumber utama dan yang paling murni. Cerita cindaku diwariskan secara turun-temurun melalui Tambo Kerinci, catatan kuno sebagian di atas tanduk kerbau atau bambu, yang berisi silsilah, hukum adat, dan kisah asal-usul suku. Di dalamnya, terdapat konsep hubungan batin antara manusia dan harimau. Sastra lisan Kaba Pantun, ketua adat di dataran tinggi Kerinci, sering menceritakan kisah nenek atau puyang, sebagai bentuk pendidikan moral kepada generasi muda, agar tidak merusak hutan. 2. Catatan penjelajah dan pegawai kompeni kolonial. Pada abad ke-19 dan awal ke-20, banyak pejabat Belanda yang bertugas di Sumatera mencatat fenomena manusia harimau karena mereka melihat betapa hormatnya penduduk lokal terhadap harimau. William Marsden, dalam bukunya The History of Sumatra tahun 1783, ia mencatat kepercayaan masyarakat Sumatera tentang manusia yang bisa berubah wujud menjadi harimau dan adanya desa-desa yang dihuni oleh harimau yang hidup seperti manusia. Scott dan Blagin, meski fokus pada Semenanjung Malaya,
Catatan mereka tentang Pagan Races of the Malay Peninsula sering bersinggungan dengan mitos manusia harimau, yang akar budayanya nama dengan masyarakat di Sumatera. 3. Kajian antropologi dan etnografi. Para peneliti modern mencoba membedah Cindaku bukan sebagai makhluk gaib, melainkan sebagai sistem kepercayaan. Robert Wessing, seorang antropolog yang banyak menulis tentang The Soul of the Tiger, ia meneliti bagaimana masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Kerinci dan Jawa, memandang harimau sebagai nenek moyang atau penjaga moral. Bahtiar, budayawan Jambi, tokoh-tokoh lokal, sering mendokumentasikan ritual adat di Kerinci yang berkaitan dengan pemanggilan roh penjaga hutan. 4. Karya sastra dan populer. Cerita ini semakin dikenal luas melalui adaptasi fiksi yang melakukan riset terhadap mitos aslinya. Novel 7 Manusia Harimau karya Motinggo Bushi, meskipun mengambil latar di Bengkulu yang bertetangga dengan Kerinci, novel ini memopulerkan konsep manusia harimau sebagai penjaga desa ke seluruh Indonesia. Penelitian arkeologi di Jambi, temuan-temuan simbol harimau di situs-situs megalitik Kerinci memperkuat bukti bahwa pemujaan atau penghormatan terhadap figur harimau sudah ada sejak zaman prasejarah. Semua sumber sepakat bahwa Cindaku bukanlah sosok jahat. Ia muncul dari kebutuhan manusia untuk memiliki polisi alam. Di wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh hukum formal manusia, Cindaku adalah personifikasi dari hati nurani manusia yang tinggal di dalam hutan. Itulah narasi mengenai misteri legenda Cindaku di Sumatera Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube Aulia Effendi. Like, komen dan bagikan video ini kepada teman sahabat semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.